Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okrel Lorenung dengan NIM 210901601031. Di sini saya akan menjelaskan terkait kasus kredit macet 2 miliar rupiah Bank Kalimantan Barat, sebuah studi tentang kelemahan manajemen risiko kredit dan tata kelola bank. 1. Pertama-tama terkait pengalokasian dana. Pengalokasian dana dapat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Selain itu, pengalokasian dana dapat dilakukan dengan membeli berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Arti lain dari pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari perhimpunan dana ke dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini dilakukan untuk memungkinkan perbankan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Perusahaan perbankan harus dapat memilih dari berbagai opsi saat memberikan dananya. Selanjutnya kita membahas terkait apa itu kredit. Menurut Undang-Undang Dasar Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan untung, yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Kredit berasal dari kata Latin credere yang berarti percaya. Kreditur dan debitur berasumsi bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Bank melakukan analisis kredit sebelum memberikan kredit untuk memastikan bahwa nasabah dapat dipercaya. Analisis ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, dan elemen lainnya. Tujuannya adalah untuk membuat bank yakin bahwa kredit yang diberikan aman, maka bank akan sangat berbahaya jika memberikan kredit tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Nasabah akan dengan mudah memberikan data palsu sehingga kredit tidak layak. Akibatnya sulit untuk mengembalikan kredit diberikan jika analisis salah. Dalam kasus ini, di mana kredit yang diberikan mengalami kemacetan, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kredit tersebut. Jika dapat dibantu, ambil tindakan seperti meningkatkan jumlah kredit atau memperpanjang jangka waktunya. Tetapi jika sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bagi bank adalah meminta jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah. Berikut faktor penyebab terjadinya kredit macet 2 miliar di Bank Kalimantan Barat cabang Sintang. Nah, berdasarkan informasi yang ditemukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet Bank Kalimantan Barat cabang Sintang sebesar 2 miliar rupiah. Yaitu yang pertama, terjadinya kolusi antara nasabah pedagang berinisial SH dan pihak bank, yakni kasih kredit berinisial DR, dan dua analis kredit berinisial RC dan ANZ. Diduga melakukan manipulasi informasi dan dokumen untuk mempercepat proses persetujuan kredit. Yang kedua, penyaluran kredit diduga tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Bank Kalimantan Barat. Hal ini dapat meningkatkan risiko kredit. Yang ketiga, lemahnya pengendalian internal Bank Kalimantan Barat cabang Sintang diperkirakan menjadi penyebab munculnya kredit macet. Hal ini diwujudkan dengan kurangnya pengawasan terhadap proses penyaluran kredit dan aktivitas nasabah. Yang keempat, memburuknya kondisi keuangan debitur juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab kredit macet. Menurutnya, pendapatan atau omset usaha debitur dapat menyebabkan dia kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya. Namun perlu diketahui bahwa keterangan di atas masih bersifat asumsi dan belum bisa dibuktikan di pengadilan. Kasus kredit macet ini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Sintang. 4 tersangka termasuk kasih kredit bank ditangkap dan didakwa. Penting bagi Bank Kalimantan Barat untuk melakukan aransemen internal dan memperkuat kontrol untuk memastikan kegagalan kredit tidak terulang kembali di kemudian hari. Selanjutnya, kelemahan manajemen risiko kredit dan tata kelola bank yang teridentifikasi dalam kasus kredit macet 2 miliar rupiah di Bank Kalimantan Barat cabang Sintang. Berdasarkan analisis kasus kredit macet 2 miliar Bank Kalimantan Barat cabang Sintang, teridentifikasi beberapa kelemahan dalam manajemen risiko kredit dan manajemen bank, antara lain. Manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit terbagi dua. Yang pertama, proses penilaian kredit yang lemah. Diduga proses penilaian kredit tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan bank. Hal ini terlihat pada pengelolaan informasi dan dokumen dari nasabah dan bank untuk mempercepat proses persetujuan kredit. Yang kedua, kurangnya pengendalian internal.
Diduga pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit kurang bertanggung jawab. Hal ini memungkinkan terjadinya konspirasi tanpa konsekuensi yang jelas. Kelemahan yang kedua yaitu pengelolaan bank yang tidak efisien. Pengelolaan bank yang tidak efisien memungkinkan munculnya celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Kekurangan-kekurangan tersebut menunjukkan tidak terlaksananya prinsip-prinsip risiko kredit dan pengelolaan bank yang baik sehingga dapat menimbulkan kerugian yang serius bagi bank. Hal ini berakibat pada terjadinya kredit macet yang berpotensi merugikan bank secara signifikan. Penting bagi Bank Kalimantan Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen risiko kredit dan tata kelolanya. Dari kelemahan-kelemahan tersebut, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat manajemen risiko kredit dan pengelolaan bank diantaranya yang pertama, memperkuat proses penilaian kredit dengan memperkenalkan metodologi yang lebih lengkap dan akurat. Yang kedua, memperkuat kontrol internal dan pemantauan kinerja pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses alokasi kredit. Yang keempat, memperkuat tata kelola bank dengan menerapkan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus kredit macet yang serupa di masa depan. Kredit macet Bank Kalimantan Barat cabang Sintang sebesar 2 miliar merupakan pengingat penting bagi industri perbankan untuk mengelola risiko kredit dan memperkuat tata kelola bank. Berikut beberapa langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gagal bayar kredit serupa di kemudian hari. Yang pertama, memperkuat proses pemeringkatan kredit. Melakukan evaluasi pemeringkatan kredit yang lebih ekstensif dan komprehensif. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keadaan keuangan nasabah, prospek usaha, dan kondisi makroekonomi. Yang kedua, memperkuat pengendalian internal, yaitu dengan melaksanakan pemantauan dan evaluasi operasional pengkreditan secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau rasio kredit bermasalah, kualitas penjaminan, dan kondisi keuangan nasabah, memperkuat sistem pelaporan dan pengendalian internal. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas yang jelas dan tegas dalam proses penyaluran kredit, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang berat kepada mereka yang terlibat dalam kasus kredit macet. Dengan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan kredit. Hal ini juga dapat dilakukan dengan melibatkan komisi kredit yang independen dan profesional. Yang keempat, penguatan tata kelola bank. Penerapan prinsip Good Bank Governance atau GCG. Hal ini mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, memastikan independensi dan profesionalisme anggota dewan dan komisi. Menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Yang kelima, perluasan kerjasama antar lembaga. Kerjasama dengan lembaga lain seperti OJK, LPS, dan BI untuk memperkuat sistem pemantauan dan pencegahan kegagalan kredit. Berbagi informasi pengalaman dan praktik terbaik manajemen risiko kredit, serta melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan risiko kredit dengan menerapkan langkah-langkah di atas. Diharapkan bank di Indonesia dapat mengoptimalkan risiko gagal bayar kredit dan memperbaiki situasi keuangan mereka. Demikian kasus terkait kredit macet 2 miliar rupiah Bank Kalimantan Barat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.